Aduh, oke, kita bahas apa? Kita bahas Menteri Agama sekarang ya. Karena ini murid saya ada yang tidak setuju. Gak usah disebutin namanya siapa lah ya. Begitu. Murid saya ada yang tidak setuju. Menteri Agama sekarang jadi Menteri Agama itu Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ya, Nasaruddin Umar. Begini ya. Jadi kalian lihat sama saya ini guru kalian ya. Saya ini sama Profesor Nasaruddin hormat. Kalian udah harus diam itu udah. Saya itu sama beliau hormat. Apakah semua kebijakan beliau tatkala jadi DKM imam besar, tatkala jadi imam besar Istiqlal saya setuju? Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya setuju itu seneng? Enggak juga. Cuman tidak semua yang kita tidak suka itu salah. Jadi jangan melihat seseorang itu dari suka dan tidak suka. Lihatlah sesuatu itu dari salah dan benar. Nah, sekarang kita kasih muqaddimah dulu nih. Profesor siapa? Nasaruddin. Profesor Nasaruddin itu kemarin menjadi imam besar Istiqlal. Di antara yang yang problematik itu kan di dalam masjid mengadakan choir ya. Itu namanya choir tuh. Apa bahasa Indonesianya? Paduan suara. Nah, itu yang pertama. Sebelum kedatangan Paus itu pakai seragam merah putih. Ya kan? Itu sebelum kedatangan Paus. Kemudian Paus datang ke Indonesia, kemudian diundang ke masjid, ke dalam masjid. Kemudian kepalanya dicium. Nah ini kan kemarin ditanyakan sama ustadz-ustadz. Di antara yang ditanyakan itu sama Ustadz Abdul Somad. Saya ingat betul itu perkataannya. Ustadz, bagaimana menurut Anda tentang sikapnya Profesor Nasaruddin Umar? Beliau itu mencium kepalanya Paus. Padahal hanyir. Kepalanya Paus, begitu. Ustaz Abdul Somad menjawab bagaimana? Dosa apa yang paling besar? Musyrik. Zina sama musyrik besar mana? Besar musyrik. Musyrik sama mabok besar mana? Nih katanya begini, orang soleh itu, ini kurang lebih ya, kurang lebih. Kita itu mencium orang yang tukang mabok aja gak bakalan ridho. Masa orang tukang mabok dicium, masa orang tukang zina dicium. Apalagi nih Paus, musyrik, kafir, kepalanya dicium. Gak bakalan ada orang yang ridho, begitulah. Dalam pengertian gak bakalan ada orang soleh yang ridho. Itu responnya siapa? Ustaz Abdul Somad. Kalau respon saya lain. Saya menyalahkan, enggak, karena memang betul juga. Kalau ngelihatnya cuma di situ, betul juga. Emang ya masa orang yang ahli maksiat sama kita dimuliakan, orang ahli maksiat terang-terangan loh. Orang yang kafir terang-terangan masa sama kita dimuliakan. Ya, makanya nih ya, orang sekelas Ustaz Abdul Somad, Kiai Idrus Romli, yang mungkin juga termasuk saya, itu sampai kiamat gak bakalan jadi menteri agama, gak bakalan jadi imam besar Istiqlal. Orang-orang kayak gini mah gak bakalan jadi sampai kiamat juga. Kenapa? Ya kayak gini, bukan negarawan. Harus kayak gitu. Ya, sok dipegang ucapan saya orang kayak Ustaz Abdul Somad. Bukan salah, cuman sampai kapanpun gak bakalan jadi representasi negara Indonesia yang landasan hukumnya apa? Pancasila. Sampai kapanpun gak bakalan jadi itu. Kalau mau jadi ya yang kayak Profesor. Cuman saya, ini mah pendapat saya ya, penglihatan saya. Profesor Nasaruddin Umar itu jauh lebih bagus daripada Gus Yakut kemarin. Jauh. Itu baina sumur wasama. Ilmunya itu. Sama Menteri Agama kemarin. Zaman Jokowi. Jauh. Kamu lihat Yakut itu kemarin bilangnya apa? Ada persamaan, bukan persamaan sebetulnya. Sebetulnya yang salahnya salah yang menangkap. Cuman orang-orang yang mendengar jadi kayak gini. Oh, Menteri Agama menyamakan toa sama gonggongan anjing. Ingat gak itu? Iya kan, ingat kan? Kemudian ada salam lintas agama. Dari Profesor Nasaruddin, insya Allah kamu gak bakal menemukan itu. Insya Allah. Karena beliau itu orangnya lurus, ilmunya benar. Ya. Nah, Ustaz terus kemarin kan Paus sampai dicium kepalanya. Lihat ya, ini saya juga terkejut.
Cuman terkejut itu dalam pengertian nih orang cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Begini, di dalam hal mencium dengan pengertian mencium menghormat, bukan mencium nafsu. Ya, dalam pengertian mencium menghormat, lebih bawah anggota tubuh yang kita cium lebih mengagungkan kita kepada orang itu. Lebih bawah lebih mengagungkan. Jadi mencium kepala dengan mencium kaki, itu mencium kaki itu lebih mengagungkan daripada mencium kepala. Makanya kemarin kita kan ada kasus Habib Bahar itu dicium kakinya sama murid-muridnya. Dan itu gak masalah, itu memang sunnahnya para ulama kok. Saya kemarin lihat Syekh Ali Jaber itu nyium kakinya anak kecil, bukan kepalanya yang dicium, kakinya yang dicium. Itu mengagungkan luar biasa. Nah, Profesor Nasaruddin Umar ini, beliau itu memuliakan dalam pengertian menghormati dan menghargai paus dengan cara mencium bagian badannya yang paling tinggi. Pengertiannya apa? Penghormatannya paling rendah. Wah itu udah, kata luar biasa, ini orang kok cerdasnya luar biasa. Cuman orang-orang gak bakal paham, gak sampai situ pembacanya. Justru kalau cium tangan bahaya, karena tangan ini lebih rendah daripada kepala. Makanya lihat pausnya mencium tangannya Profesor Nasaruddin. Itu kalau dalam bahasa simbolis, Islam itu a'la daripada Katolik, a'la. Cuman orang yang bisa membaca ya orang yang bisa membaca. Kalau nggak bisa baca ya kayak gini. Gak setuju saya. Ya, jangan. Jadi untuk begini ya, kadang-kadang begini nih. Kamu itu harus tahu dulu patokan orang alim. Jadi tatkala mengatakan bahwa orang ini a'la minni, orang ini lebih alim daripada saya, kemudian timbul daripada orang alim itu perbuatan atau perkataan yang awalnya kita itu nggak suka, kita jangan menyalahkan dia dulu, kita salahkan diri kita dulu. Jangan-jangan ilmu saya kurang, gitu dulu. Iya, kita nggak sampai berarti. Kalau saya mah ada paus, sama saya dijitak bukan dicium gitu. Kata kamu itu, ini kok sama menteri malah dicium. Kamu baca dulu, dia itu a'lamin kak. Dia itu lebih alim daripada engkau. Oh jangan-jangan saya ya salah. Coba tanyakan sama ustadz gimana sih? Nah begitu. Ya. Nah ini, jadi ala kulli halin, kalau pandangan saya ini, Pak Prabowo sudah sangat tepat menjadikan Profesor Nasaruddin Umar ini sebagai Menteri Agama. Karena Menteri Agama itu selain dia harus alim, dia itu harus punya sifat apa? Negarawan. Karena dia itu representasi negara. Makanya sampai kapanpun juga, ini saya satu kali lagi berkata, sampai kapanpun sama si Salafi nggak bakalan sampai jadi Menteri Agama di Indonesia, bakalan sampai kapanpun. Kecuali kalau udah rusak-rusak banget begitu ya, nggak bakalan sampai. Karena mereka itu orang-orang yang tidak punya sifat negarawan. Memuliakan orang kafir gimana hukumnya? Haram, jelas atuh. Kalau itu yang dilihat apa? Kekafirannya. Ini berkatanya sebagai alim, bukan sebagai mufti. Kalau orang ilmunya sudah luas itu nanti pertimbangannya banyak. Ya, nanti kita bahas lagi lah dalam hal itu. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala.